baru aku temui ketika itu, dan aku sebelumnya belum pernah aku temui definisi yakin sehebat apa yang aku temui ta'rif ataupun definisi yakin ini dari seorang ulama Abdurrahman Asy-Sya'di. Syekh Abdurrahman. Coba dibuka lagi catatannya. Ada nggak di situ? Aku nggak ada di rumah, aku di kos kan. Oh iya. Coba diingat-ingat dulu. Sumpah ini titik terendah, maksudnya titik terburuk terendahku, terendah titik terburuk pokoknya, titik terburuk seburuk-buruknya aku. Yakin huwal ilmu tam al-adi. Oh, intinya kayak gini. Intinya aku tidak bisa secara letterlet bahasanya secara sesuai ya. Kalau aku buka lagi mungkin bisa. Cuman seakan kayak gini. Yakin itu adalah ilmu yang dengannya menepis keraguan yang membawakan pada dirinya dengan amalan. Ya, demikian. Itu. Kata Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullahu taala, menepis dari bentuk segala keraguan, syak gitu kan, syak fihi minhu al-mujib lil amal gitu akhirnya kalau nggak salah. Yang membawakan dirinya pada amalan, yang membawakan dirinya untuk beramal, itu yakin. Gitu. Yakin menepis keraguan, dan yakin tersebut adalah yang bisa membawakan dirinya pada amalan ataupun melakukan. Tidaklah seseorang melakukan amalan kecuali dia berangkat dari yakin. Nah, demikian. Ngerti nggak? Baik yang dilakukannya adalah kebaikan, baik yang dilakukannya adalah keburukan, maka dia melakukan hal tersebut dengan berangkat dari keyakinan. Nah, demikian. Gitu kan. Itu kata pendefinisian dari Syekh Asy-Sya'di rahimahullahu taala. Gitu. Nah, dari situ dapat kita temui dari kalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat apa ya? Lupa lagi ya Allah. Pokoknya Allah berkata di situ gini. Alladzi yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Gitu. Dengaran jelas enggak? Jelas. Apa? Alladzi yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ya. Quran antara definisi dengan dalil. Jadi kan bahwa yakin itu menepis keraguan dan membawakan pada diri seseorang untuk bisa beramal ataupun beramal, gitu kan? Dan dalilnya Allah berfirman kayak gitu. Orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, wahum bil akhirati hum yukinun, dan mereka adalah orang yang meyakini adanya hari akhirat. Itu kan artinya? Gitu. Maka penjelasannya adalah tidaklah seseorang melakukan sholat, awas, tidaklah seseorang melakukan sholat, tidaklah seseorang menunaikan zakat, kecuali mereka berangkat dari rasa yakin mereka bahwasanya akhirat itu ada. Ya, jelas? Sinkron nggak? Sinkron kan? Ya. Tidaklah mereka melakukan sholat, tidaklah kamu melakukan sholat, tidaklah kamu melakukan kebaikan, bahkan lebih dalamnya lagi, tidaklah kamu melakukan ibadah yang lainnya, sedekah, kecuali berangkat dari rasa yakin mereka. Ya, itu artinya. Ya kan ini luar biasa gitu kan. Ya. Jadi, nah kemudian ya Allah, lupa lagi seorang imam ini, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seorang ulama berkata, padahal aku dulu tuh aku tahu ngomong ini. Ulama siapa yang ngomong ini, aku tahu banget. Dan aku biasa suka membawa kalam-kalam dia. Coba kamu bisa sebutin siapa? Siapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ah, Ulama ini berkata kayak gini tentang itu. Ma tulibatil jannah illa bil yakin. Wala huriba minan nar illa bil yakin. Wala subiru anil haq illa bil yakin. Kata ulama ini. Ini luar biasa perkataan ini. Dan ini aku bawa kemana-mana. Kalau di mana aku lagi down dalam beramal, dalam iman, aku bawa dan aku ingatkan kembali ungkapan seorang ulama ini. Karena bagiku pribadi yang bisa membangkitkan keimanan, yang bisa membangkitkan keyakinan dan seterusnya gitu kan. Ulama ini berkata, "Ma tulibatil jannah illa bil yakin." Awas. Tidaklah seseorang mengejar surga kalau dia tidak kecuali yakin. berangkat dari rasa yakin. Nah, Tidaklah seseorang mengejar surga kecuali mereka berangkat dari rasa yakin. Padahal orang ini belum pernah melihat surga. Padahal orang ini belum pernah merasakan nikmatnya bagaimana surga. Namun dengan keyakinan yang dia dapati dari informasi yang disampaikan hadis, akhirnya dia meyakini bahwasanya saya yakin surga itu ada. Akhirnya apa? Dia melakukan amalan-amalan yang memang mendekatkan dia kepada surga. Ma tulibatil jannah illa bil yakin. Tidaklah seseorang mengejar surga kecuali mereka angkat dari rasa yakin. Yang pada akhirnya mereka selalu meminta kan, Allahumma ini as'alukal jannah firdaus gitu kan. Allah ya aku minta kepadamu surga firdaus. Akhirnya mereka beramal dan seterusnya. Gitu loh. Wala huriba minan nar illa bil yakin. Dan tidaklah mereka mengamit-amiti neraka kecuali mereka berangkat dari rasa yakin. Tidaklah seseorang menghindari perbuatan-perbuatan yang membawakan dirinya kepada jurang kebinasaan. Tidaklah seseorang menghindari tersebut kecuali mereka memang berangkat dari rasa yakin bahwasanya neraka itu ada. Kalaupun mereka tidak tahu bagaimana ngerinya neraka, tapi dengan keyakinan yang ada menancap di dalam hatinya, tanpa ada dasar-dasar keraguan, akhirnya mereka beramal menghindari amalan yang membawakan dirinya kepada neraka. Gitu. Bagaimana keyakinan yang ada di sanubari hati seorang muslim sehingga membawakan dirinya kepada hal-hal yang menjadikan dirinya keselamatan gitu loh. Karena adanya keyakinan yang memang benar hakul yakin gitu kan, tanpa ada nilai keraguan sedikit pun. Yakin gitu. Dan kisahnya adalah, saya sebutin, di zaman Nabi SAW itu pada saat ketika di peperangan pertama, peperangan pertama kalau nggak salah, antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Di situ disebutkan, di hadis itu disebutkan bahwa faja musyrikin, ya Allah, ana lupa lagi hadisnya. Ya Allah, ya Allah. Orang-orang musyrik ini datang. Orang-orang musyrik terlebih dahulu datang di tempat di mana terjadinya keberlangsungan peperangan tersebut. Kemudian Nabi dan para sahabat dan orang-orang Madinah, kaum muslim itu mereka ada di situ. Gitu. Ingat, kemudian kata Nabi SAW mengatakan kayak gini, pada saat ketika menjelang peperangan, kata Nabi mengatakan, janganlah di antara kalian mendahului kecuali aku yang memberikan komando, kata Nabi. Kata Nabi SAW demikian. Janganlah kalian mendahului ataupun apa yang kau lakukan kecuali aku yang memberikan komando. Maksudnya adalah ketika Nabi mengatakan A, ketika Nabi mengatakan B gitu. Nah, gitu. Dan di pinggirnya Nabi SAW, di sampingnya Nabi SAW itu adalah ada seorang sahabat yang mulia, Al-Hamam Ibnu Soreh Al-Ansori. Gitu. Sahabat yang mulia. Beliau Al-Hamam Ibnu Soreh Al-Ansori radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika kaum musyrikin maju duluan menyerbu kaum musyrikin kepada orang-orang muslim, Nabi mengatakan gini, Nabi mengatakan ini yang membuat aku getar. Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, kumu ilal jannah, arduhas samawati wal ard, kata Nabi. Bangkitlah kalian menuju surga, berdirilah, majulah kalian menuju surga yang luasnya langit dan bumi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengibaratkan bahwa kaum musyrikin di depan kaum muslimin itu adalah surga.
Karena apabila mati dalam peperangan tersebut adalah surga. Iskariman au mut syahidan gitu loh. Awas, perhatikan kata Nabi apa? Bangkitlah kalian, majulah kalian, berdirilah kalian menuju surga yang luasnya antara langit dan bumi. Gitu. Dan di pinggirnya Nabi SAW itu ada Hamam ibnu Sari al-Ansori. Beliau mendengarkan dengan jelas kalimat yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Gitu. Dia bertanya langsung di situ, ya Rasul, al-jannah ardus samawati wal ard. Wahai Rasul, surga luasnya langit dan bumi. Kata Nabi, na'am, iya, betul gitu kan. Kemudian kata Hamam ini mengatakan bakhin, bakhin, bakhin. Bakhin ini adalah ungkapan bahasa Arab yang merujuk dengan maksud adalah kayak luar biasa, ajib gitu kan. Kekaguman yang luar biasa gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW, mayah melu kayak Hamam bakhin bahin. Apa yang membuatmu, apa yang mendorongmu mengatakan bakhin? Apa yang mendorongmu takjub, kekaguman yang luar biasa? Kemudian kata Hamam, dia mengatakan kayak gini, la wallahi ya Rasul, demi Allah tidak, bukan begitu ya Rasul. Qad inni arju min ahliya, aku hanya berharap aku adalah penghuninya, kata Hamam. Kemudian kata Nabi mengatakan apa? Qad innaka min ahliya, memang benar kau adalah penghuninya. Ingat siapa yang ngomong? Nabi. Kata Nabi apa? Qad innaka min ahliya, memang benar kau adalah penghuninya. Maka dari situ ketika Rasul mengatakan demikian, kalau udah keluar dari ucapan Rasul berarti benar gitu loh. Setelah mendengar ucapan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka Hamam ini bagaimana? Dia mengeluarkan 3 kantong, ya. Dia mengeluarkan 3 butir kurma dari kantongnya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, tidak ada waktu bagiku untuk mengunyah, memakan 3 kurma ini kecuali surga telah menungguku. Akhirnya dia membuang 3 kurma ini dan dia maju, memporak-porandakan orang-orang musyrikin di tengah-tengah kecamuknya peperangan. Dan Allah wafatkan dia di fisabilillah. Dia wafatkan di jihad itu. Lihat. Yang pertanyaannya adalah keyakinan. Lihat bagaimana keyakinan Hamam yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Qad innaka min ahliya, bahwasanya kau adalah penghuninya. Maka tidaklah seseorang mengejar surga kecuali berkat dari saya yakin. Dia mau banting-bantingan, dia mau urusannya berdarah-darah, dia mau urusannya tentang masalah hartanya kekurangan, tapi karena untuk surga, demi Allah tidak sedikit pun dia mundur. Gitu loh. Berapa sih zakat? Berapa sih engkau sholat 5 waktu seberapa lama gitu loh. Dibanding dengan apa? Ini bicaranya berdarah-darah, sabet-sabetan pedang, sekali sabet pedang putus kepala, putus tangan. Tapi yang didengar Hamam itu bukan pendengaran yang biasa, yang dengannya kacamata keyakinan gitu loh. Bahwasanya di depan surga, iya. Maka tidak sungguh demi Allah tidaklah berarti orang-orang yang memang kalau memang dasarnya keyakinan, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun musibahmu, gitu loh. Tapi dihadapi dengan keyakinan demi Allah itu adalah hal yang kecil. Maka ketika engkau datangnya rasa malas untuk beribadah, datangnya rasa hal-hal tersebut yang menghalangi engkau untuk melakukan ibadah, maka katakanlah, qumu ilal jannah, bangkitlah kalian menuju surga. Lihat kisahnya Hamam, sahabat Nabi. Dan kisah-kisah yang lain yang memang dasarnya adalah keyakinan yang luar biasa. Maka tidak diragukan lagi gitu loh. Maka ketika itu terjadi di kita, adanya rasa-rasa hal tersebut, ya Allah, ana malas banget untuk meroja, ya Allah, ana malas banget untuk melakukan hal-hal kebaikan misalkan gitu kan. Maka katakanlah diri bismillah menuju surga, bismillah. Ya, itu kan kita cuman meluangkan waktu, cuman ada sedikit tenaga, sedikit mata terbuka, sedikit bibir melafatkan gitu loh. Bukan, tidak dipaksa untuk keluar keringat, tidak dipaksa untuk keluar darah, enggak kan? Tidak dipaksa untuk keluar harta gitu loh. Antum tahu kisahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu beliau pernah ini mengimpakkan hartanya seluruhnya kepada Rasul. Mengimpakkan hartanya seluruhnya kepada Rasul. Maka ditanya oleh Rasul, "Ya Abu Bakar, bagaimana dengan kehidupanmu?" Tapi Abu Bakar mengatakan apa? Hasbunallahu wa cukup bagiku Allah dan Rasulnya.
Udah sampai derajat gitu nggak kita? Hmm. Gitu loh. Ini kan tidaklah seseorang bisa melakukan derajat itu kecuali memang berangkat dari keyakinan yang memang hakul yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Gitu loh. Berarti pertanyaannya adalah seberapa yakin engkau kepada surga? Maksudnya seberapa yakin engkau eh, seberapa yakin engkau adanya memang eksistensi Allah itu memang ada. Eksistensi surga itu memang ada, eksistensi neraka itu memang ada. Seberapa yakin sehingga engkau melakukan, sehingga engkau menjauhi diri gitu loh. Gitu. Maka bisa jadi orang yang bermalas-malasan pertama, orang yang bermaksiat, orang yang ya intinya seperti itu, dipertanyakan bagaimana keyakinannya dengan surga. Kalaupun dia diucapkan yakin nggak dengan surga, yakin. Ah, enggak, itu bukan yakin, itu imanmu hanya lemah gitu loh. Karena kalau yakin kau akan bersemangat gitu loh, sebagaimana Hamam. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Ya, aku tadi selama aku sampaikan denger nggak? Jelas nggak? Ta? Jelas banget. Sudah menancap di dadaku. Ya, Astagfirullah. ya kan? Aku nggak tahu kamu maksudnya ini kisah, ya maksudnya teori ini yang aku tulis yang memang yang menjadi pecutan buat diri pribadi gitu loh. Dan aku sampaikan dan biasanya seperti itu ya memang gitu. Ya kan? Mindset nggak? Maksudnya masuk akal nggak memang kan? Keyakinan itu yang membuat seseorang untuk melakukan. Dan kita nggak bisa yakin Gitu kalau deh. kita nggak punya ilmunya. Apa? Kalau kita nggak bisa yakin kalau kita tuh nggak menuntut ilmu gitu loh. Makanya seorang muslim tuh wajib menuntut ilmu sampai akhir hayat gimana pun caranya. Maksudnya ya gitu. Ya iya makanya. Ya Iya. Allah, karena kita nggak bisa yakin kalau kita tuh nggak punya ilmunya, nggak punya. Iya, betul. Mungkin Dan ilmunya belum sampai kepada dia. Cuman ya kalau misalkan demikian gitu memang gitu. iya, makanya. Banyak banget lah Iya. ternyata kesalahanku yang kulakukan. Salah. Maka kan gini, Nabi SAW mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Tapi beliau mengatakan, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din," kata Allah. Kata Rasul. Barang siapa seseorang yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agama. Barang siapa seorang yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agama. Artinya adalah tolok ukur kebaikan yang Allah tanamkan pada diri seseorang, seberapa paham dia tentang agama. Gitu loh. Iya. Karena kita bisa membaca seberapa banyak sih Allah ngasih kebaikan kepada kita. Ya lihat seberapa paham kau tentang sholat, seberapa paham tentang masalah-masalah keagamaan. Gitu loh. Apa saja pembatal sholat, apa saja pembatal wudhu, apa saja harus yang dilakukan dalam sholat yang sesuai dengan Nabi SAW. Gitu. Apa saja itu tentang agama. Karena semakin banyak ilmu agama yang kita tahu dan kita amalkan, itulah yang Allah tanamkan kebaikan kepada diri antum gitu kan. Dan sebaliknya mafhum mukhalafahnya adalah barang siapa seseorang yang enggan, yang enggak mau belajar agama, maka itu adalah orang yang Allah nggak mau kebaikan yang ada padanya. Allah nggak mau, Allah sedang tidak mau memberikan kebaikan padanya. Itu mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Kalau tadi kan barang siapa seorang yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama. Tapi kebalikannya adalah barang siapa seorang yang nggak mau belajar agama, maka Allah sedang tidak mau memberikan kebaikan kepadanya. Demikian. La haula wala quwwata illa billah. Berat banget nih malam Sabtu. Untung bukan malam minggu ya. La haula wala quwwata. Apa yang kulakukan? Apa? Apa yang kulakukan selama ini ternyata banyak banget yang Insya Allah lah.
tadi yang aku sampaikan kamu paham kan? Aku Paham, maksudnya paham. penerangan apa yang aku jelasin kamu bisa nangkep, dan penjelasanku kan cukup jelas kan? Cukup jelas, sangat jelas. Nangkep banget. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ternyata ya Allah. Tapi makasih ya kamu sudah hadir di tengah-tengah lemahnya iman ini. Aku Iya, bingung. aku juga yang